Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Balik lagi ya bersama aku Eka Nurwidia. Aku mau mohon maaf buat subscriber di YouTube aku kalau akhir-akhir ini atau minggu-minggu ini aku belum bisa untuk upload video dulu. Video seputar apapun itu, informasi apapun itu aku belum bisa up dulu ya, karena jujur aku lagi drop dan bener-bener emang drop banget, lagi kecapean banget, lagi kelelahan banget, dan lagi butuh vitamin dan penjagaan imun yang ketat banget. Tapi sebelumnya aku mau bilang dulu kalau aku itu bukan kena penyakit COVID ya teman-teman. Alhamdulillah aku masih aman dari penyakit itu. Untuk gejala awalnya sih aku tuh tipes dan awalannya akan penyakit DBD gitu. Jadi tipus dan gejala akan DBD juga gitu. Jadi antara tipus dan DBD gitu. Nah, di sini aku mau ngasih tahu aja ke kalian dan mau sharing aja ke kalian kenapa aku bisa kayak gini. Mungkin di antara kalian semua nggak nyangka kenapa aku bisa sakit. Dan aku pasti sama kayak kalian semua. Aku manusia biasa, aku pasti bisa sakit, aku pasti bisa kelaparan, dan aku pasti sama seperti kalian, hanya manusia biasa gitu. Nah, sebelumnya aku tuh punya cerita yang sangat-sangat konyol ya teman-teman. Kenapa sih awal mulanya aku tuh bisa sampai sakit ini gitu. Aku kira ini tuh hanya penyakit biasa atau masuk angin biasa gitu, karena emang ya kalau misalnya cuman meriang-meriang biasa kan minum obat sekali 2 kali itu udah biasa kan. Nah, tambah lagi aku tuh suka banget sama makanan pedas, apalagi seblak gitu. Itu paling favorit nomor 1 gitu. Ketambah makanan yang kurang sehat mungkin ya. Terus aku juga sering pulang pergi antara Cililin dan Cimahi, karena di sana di rumah mamaku di Cimahi aku juga merawat nenekku yang lagi sakit, dan di Cililin aku memang mengabdi kepada suamiku dan aku dibawa ke rumahnya di sini. Nah, seketika ceritanya tuh kayak gini ya teman-teman. Aku mandi subuh waktu itu karena aku mau berangkat ke rumah mamaku di Cimahi. Aku mandi ketika aku mau sholat subuh aku mandi dulu. Nah, setelah mandi tuh aku tuh ke Cimahi tuh nggak pakai jaket. Nah, posisinya aku habis mandi subuh yang airnya sangat-sangat dingin ya dan ekstrim gitu. Terus aku tidak pakai jaket, karena kenapa coba kalian pikir kenapa aku nggak pakai jaket ya? Dengan yang konyol, alasan yang konyol, aku tuh mikirnya gini, males banget juga di jaket karena jaket aku udah numpuk gitu di sana. Jadi kan gini ya teman-teman, aku tuh kalau pergi dari Cimahi mau pulang ke rumahku di Cililin tuh kan selalu siang ya. Pulang dari Cimahi ke Cililin tuh selalu siang atau pagi, atau ya udah terang lah gitu, nggak masih dalam keadaan gelap gitu. Jadi entah itu pagi atau abis zuhur atau abis asar gitu aku pulang dari Cimahi ke Cililin, atau mungkin itu cuaca lagi panas gitu ya, atau bahasa Sundanya lagi haridang lah. Jadi aku nggak pernah pakai jaket kalau dari Cimahi pulang ke Cililin. Nah, bedanya kalau misalkan aku dari Cililin ke Cimahi itu berangkatnya tuh selalu subuh, karena sekalian bareng sama suamiku kerja. Suamiku kan kerjanya pagi ya, dan aku selalu ikut ke suamiku. Kalau suamiku sekalian kerja, aku ikut sampai Cimahi. Suamiku kan kerja di Bandung ya, di Jalan Setiabudi. Aku ikut sampai Cimahi, diantar sampai rumah mamahku. Nah, aku selalu berangkatnya subuh bareng suamiku. Nah, karena aku terlalu sering seperti itu terus menerus, dan jaketku tuh sampai numpuk di sana, sampai aku tuh males buat bawa lagi si jaket aku dari rumahku ke mamaku, karena nanti aku males lagi bawanya. Kalau aku nanti
kesini lagi gitu, karena kan di sana cuma sementara. Karena nenekku lagi sakit, terus mamaku juga nggak ada temen di sana, makanya aku bolak-balik tuh alasannya itu ya. Nggak mungkin juga aku harus pindah ke sana karena kondisinya yang tidak memungkinkan gitu ya teman-teman. Nah terus untuk gejala awalnya itu aku tuh mungkin mikirnya sakit masuk angin ya, memang itu badan udah gak enak banget. Terus setelah aku emang nggak pakai jaket itu, malamnya itu aku pergi sama adikku ke BCA ya, ke ATM untuk ambil uang. Dan itu posisinya malam dan nggak pakai jaket, terus tidak pakai masker. Nah itu kalian nggak boleh dicontoh ya teman-teman, karena kan aku mikirnya saat itu masker lagi nggak ada, bukan males nyari sih. Jadi emang aku tuh lupa nyimpen, jadi udah pakai maskernya terus simpen aja di mana, jadi lupa gitu. Tuh jangan sampai kalian contoh ya, kebiasaan buruk aku, lupa simpen masker, terus alhasil pas mau dipakai lagi itu maskernya udah nggak tahu di mana. Nah karena itu keadaannya lagi urgent, lagi buru-buru, ya udah aku nggak pakai masker, aku tutup aja deh pakai kerudung gitu kan. Nah karena harus pergi ke ATM centernya yang sekian ada Bangga itu, karena yang Alfa dekatnya itu tutup, BCA yang ada di Alfanya tutup karena kan lagi PPKM ya, jadi Alfa tuh tutup lebih awal. Jadi sekitar jam 7 itu udah pada tutup ya Alfa tuh, jadi nggak pada buka gitu. Jadi aku nggak bisa ngambil uang di ATM di minimarket gitu. Nah udah deh aku ke agak jauh lokasinya sih. Nah mungkin dari situ juga keduanya ya intinya masuk angin lah ya, masuk angin. Nah tapi si sakitnya itu 1-2 hari jadi minum obat agak mereda. Nah pas agak mereda itu aku makan seblak. Nah aku nitip sama suamiku, kataku ya tolong beliin aku seblak, aku agak pusing, takutnya aku, karena aku mikirnya aku tuh pusing atau riet pengen yang pedes. Nah suamiku pulang kerja tuh langsung ngebeliin aku seblak dengan pedes yang level hot banget gitu. Nah setelah aku makan itu memang langsung keluar keringet ya, reaksinya langsung keluar keringet sebanyak-banyaknya seluruh badan aku. Nah pas udah makan seblak, terus kebesokan harinya itu badanku langsung kayak gitu, langsung kayak gitu teman-teman. Ya Allah aku pikir ini kenapa badan aku kayak gini. Nah itu udah aku udah nggak bisa ngapa-ngapain karena emang bingung harus kayak gimana posisinya. Suamiku kerja pagi-pagi nggak di rumah, mamaku juga kerja, di rumah aku cuman ada adik aku berdua, anak aku dan nenek aku yang sakit ini. Jadi serba bingung gitu, aku sakit, nenekku sakit, di rumah cuma ada anak kecil gitu kan, bertiga. Nah aku paksain makan pisang, kenapa ternyata salah. Aku lagi panas kan, lagi ya maksudnya lagi meriang, aku malah makan pisang. Nah sebenarnya nggak boleh kalau lagi sakit panas itu makan pisang karena bisa memicu panasnya itu lebih tinggi. Nah udah kayak gitu ya udahlah, udah terlanjur, aku bilang udah terlanjur makan pisang, dan emang benar panasnya langsung tinggi dan itu drastis selama sampai panasnya itu ke pinggang-pinggang yang sakitnya masya Allah nikmatnya. Terus si sorenya itu karena aku terus meriang, bibir aku sampai pucet, sampai kering, dehidrasi lah apalah, mual, pusing, mata capek, lelah, lihat kiri kanan atas tuh udah kayaknya tuh berat banget, kayak dipikul batu gitu ya di atas kepala aku tuh udah gak kuat apa-apa. Nah terus udah kayak gitu si sorenya itu mamaku pulang kerja langsung ngebawa aku ke bidan terdekat yang di rumah kan. Mikirnya tuh mamaku gak usah lah dibawa ke rumah sakit, nanti kamu di covidin. Nah kayaknya gitu, gak usah dibawa nggak usah dibawa ke rumah sakit, nanti malah di covid kan atau dipositifkan, kamu penyakitnya apa malah nanti dipositifkan. Jadi
mamaku tuh udah mikir aneh-aneh aja, jadi makanya langsung aja aku dibawa ke bidan ya. Udah dibawa ke bidan sampai aku kan di KB ya, temen-temen aku KB IUD, sampai KB aku tuh dilepas langsung karena emang aku gak kuat, perut aku sakit, terus pinggang aku panas banget. Panasnya tuh panas sampai berapa kali lipat lah ya, pokoknya panas banget. Entah itu pengaruh dari panas yang emang bener-bener panas, badan aku emang yang semuanya panas gitu, jadi ngaruh juga sama pinggang aku. Kata mamaku, udah kamu lepas aja KB-nya, mungkin itu pengaruh dari KB-nya itu. Ya udah, gak lama aku nurut aja karena kita kan sakit ya, jadi pasrah aja gitu. Karena emang udah pasrah, udah nurut aja sama yang sembuh, karena aku pengen sembuh. Ya udah, aku berusaha untuk melepas KB IUD aku yang udah aku pasang selama 3 tahun 8 bulan ini ya, seumuran sama anak aku. Dan aku ganti sama KB pil yang mikroginon. Mudah-mudahan cocok ya teman-teman, semangat. Nah, setelah itu aku pulang dari bidan sambil aku cek kondisi badan aku gimana. Tapi yang paling aku sangat-sangat menyesalkan ya, udah aku lepas KB-nya, terus aku membeli obat pil dan obat aku, tapi si akunya ini nggak diperiksa gitu, nggak ditensi, terus nggak dicek detak jantung, nggak dicek nadi. Jadi badan aku tuh nggak dipegang gitu, maksudnya nggak dicek gitu, suhu aku nggak dites, suhu panas aku ada berapa gitu. Nah, jadi aku cuman dicabut IUD-nya, terus dia nulis-nulis ya, bidannya itu nulis, kasih obat, sambil si kemasan obatnya itu nggak ada. Jadi si obatnya itu dicopot-copotin, jadi cuman ada obatnya aja yang dia masukin ulang ke plastik flip yang kecil gitu, yang buat obat. Jadi kan kita nggak tahu kalau dia tuh ngasih obat yang sesuai resep dokter apa obat yang emang dia beli dari apotek gitu. Nah, di situ udah ada kejanggalan. Cuman ya aku namanya orang sakit ya, udah percaya aja sama dokter, karena emang ya aku udah pasrah, udah gak kuat gitu, karena udah mau hampir 4 hari gitu ya aku berbaring di rumah. Dan ya udahlah, aku minum aja, dan emang gak ada perubahan, emang sesuai sama feeling aku gitu, emang gak cocok aja. Jadi ya fungsinya cuman buat cabut IUD doang gitu. Memang salah juga sih, aku kan sakitnya penyakit dalam ya kehitungnya, kenapa juga aku harus pergi ke bidan gitu. Cuman ya karena memang mamaku itu takutnya aku tuh pergi ke rumah sakit dan aku di COVID kan, karena tahu sendiri di zaman sekarang itu kayak gimana. Nah, singkat cerita, mama mertua aku tuh nelpon menanyakan kondisi aku kayak gimana di rumah mamaku gitu, sudah membaik atau belum. Nah, suamiku spontan langsung bilang kalau kondisi aku tuh belum membaik, dan aku langsung bilang aja aku pengen pulang ke rumahku, tapi posisinya kan pakai motor, dan aku pasti nggak kuat gitu, karena emang posisinya udah ngedrop banget, tubuh aku udah kayak tinggal 50% lagi lah daya tahannya gitu. Jadi udah gak kuat sama sekali gitu. Kalau dibilang aku butuh bantuan, emang butuh gitu, cuman karena terlalu lama didiamkan gitu, nggak ada indikasi obat sih ada ya, cuman bantuan dari obat ada, cuman nggak ada bantuan dari medis seperti di infus kan membantu supaya cairan kita nggak kehabisan gitu. Nah, setelah itu aku langsung bilang, kataku
Terus aku langsung bilang kalau aku tuh pengen pulang ke rumahku gitu. Karena kenapa aku pengen pulang? Aku pengen cepet-cepet ditangani karena memang aku sadar kondisi aku yang merasakan. Dibilang ngedrop, aku udah tinggal 50% lagi. Jadi kalau aku didiamkan 2-3 hari sampai 5 hari di sana, aku mau jadi apa gitu? Aku mau tinggal nama aja kan. Nauzubillahi, aku juga masih pengen hidup gitu. Nah, dan kenapa aku nggak memutuskan untuk pengobatan di Cimahi? Karena mamaku itu nggak mengizinkan aku untuk ke rumah sakit. Karena di sana tuh memang lagi genting-gentingnya banyak yang sakit biasa tapi di COVID kan gitu. Tapi entah bener atau mitos juga sih ya, karena memang aku nggak pergi ke sana, cuman aku pergi ke bidan tadi dan hasilnya itu masih nihil dan nol, tidak ada perubahan sama sekali ke diri aku. Aku memutuskan pulang ke rumahku karena di sini ada dokter gitu, dokter yang suka merawat pasien di rumah gitu, jadi dia bisa dipanggil ke rumah. Jadi kan enak aja gitu kalau kita berobat dan dokternya yang ngontrol kita ke rumah. Kalau uang kan bisa dicari kan, tapi kalau kesehatan itu nomor satu. Jadi aku mikirnya ya udah aku pulang aja, aku memutuskan dirawat di rumah. Mau berapapun itu biayanya, aku insya Allah sama suamiku aku rela gitu ya, bayar berapa aja, yang penting aku sehat dan kembali pulih seperti dulu lagi gitu, supaya aku bisa melakukan aktivitas aku gitu. Terus dokter ini kan emang bagus ya, udah dipanggil lah kemana-mana, dan dokter ini udah punya klinik juga. Dia juga kerja di salah satu rumah sakit di daerahku di sini di Cililin, dan alhamdulillah dokternya cocok dan dokternya juga baik gitu. Makanya kenapa aku mutusin untuk pulang ke sini, dan aku minta dijemput sama pemertua aku, dan alhamdulillahnya aku punya keluarga dari sini tuh yang benar-benar baik. Kakak aku yang pada soleh-soleh semua gitu, pada mensupport aku gitu sampai aku alhamdulillah gitu. Nah udah seperti itu, aku langsung aja deh dijemput sama bapak mertua aku gitu. Kalian tahu nggak, bapak mertua aku itu menjemputnya ke rumah mamaku itu sekitar jam 5 subuh. Subuh banget kan, jam 5 subuh. Jadi asalnya tuh bapakku tuh nelponnya mau jemput aku malam. Pas malam bapak mertua aku tuh nelpon hari itu juga mau dijemput gitu. Cuman aku bilang nggak usah karena ini udah malam pak, kata aku gitu, biar besok aja jemputnya gitu. Dan ya subuh langsung bapak aku jemput, kata aku yaudah gak apa-apa, mungkin supaya dokternya juga ada, takutnya kalau terlalu siang pulangnya dokternya keburu dinas kerja gitu. Cuma alhamdulillahnya pas aku nyampe setengah 9 atau jam 8 pagi, aku lewat ke depan rumahnya itu, mobil dokternya itu masih ada gitu, dan aku ya Allah alhamdulillah dokternya ada gitu. Jadi aku mesti cepet-cepet ditangani karena aku emang kondisinya udah ngedrop banget, sampai jalan aja aku gak kuat. Ya Allah, itu titik dimana aku bener-bener drop banget gitu ya Allah, sampai segitunya gitu. Karena emang nggak seperti biasanya gitu aku sakit kayak gitu teman-teman. Jadi makanya aku langsung ya udah nggak, makanya orang-orang yang ada deket aku, suamiku sendiri aja sampai nggak nyangka kenapa sih kamu gitu, biasanya sakitnya seperti ini, dan emang gak pernah lama gitu. Cuman ya mungkin karena emang lagi musim pancaroba kayak sekarang, cuacanya juga tidak memungkinkan ya, cuacanya tidak bagus, terus mungkin ketambah ada masuk angin dari aku atau imun aku nggak kuat, jadi ya aku sakit gitu. Pokoknya aku bikin video ini cuma ingin mengingatkan ya ke kalian, tidak ada unsur apapun itu. Pokoknya buat kalian semua tetap semangat, yang lagi sakit kita berjuang, kita sehatkan kembali diri kita sendiri, karena yang hanya bisa menyehatkan adalah diri kita sendiri. Nah, aku buat video ini juga salah satu untuk diri aku sendiri, buat supaya diri aku happy, diri aku nggak ada beban gitu. Jadi ya
enjoy aja lah gitu, dinikmati, dijalani, disyukuri aja gitu. Yang penting kita tetap semangat untuk sembuh. Jangan lupa makan yang sehat, makan yang banyak, minum air putih yang banyak juga, jangan lupa buah-buahnya, jangan lupa jamu-jamu. Suami aku lagi rajin untuk bikin jamu-jamu buat istrinya. Tadi aku habis minum jahe buatan dari suami aku. Terima kasih suami aku yang baik hati. Pokoknya yuk kita sehat kembali, kita semangat kembali buat kalian yang sakit, dan buat kalian yang mudah-mudahan gak sakit, jangan sampai sakit ya. Kayak tetap semangat, tetap jaga imun kalian. Pokoknya semangat, apalagi buat kalian para pejuang nafkah, pejuang receh juga, pejuang segala-galanya buat keluarga kalian. Aku doain semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa selalu makan yang tepat, jangan telat. Terus jangan lupa minum vitamin. Terus yang belum divaksin jangan lupa divaksin, karena itu salah satu pencegahan dari virus yang sekarang lagi merajalela di negara kita. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat video aku ini. Semoga kita semua sehat selalu. Yuk, bisa yuk kita melawan penyakit di masa pandemi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya.